Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 32 sampai 34. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Saudara, kalau saudara mendengar nama Daud, apa yang kemudian terlintas di dalam pemikiran saudara? Tentu kita akan mengenang dengan sebuah peristiwa atau pertarungannya dengan seorang raksasa bernama Goliat dari bangsa Filistin. Itu tercantum dalam 1 Samuel 17. Kita tahu Daud juga adalah seorang raja yang sangat terkenal yang membawa kejayaan Israel. Saudara bisa melihat dalam 2 Samuel 7. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling terkenal dan mungkin boleh dinyatakan sebagai yang paling dikasihi Allah di dalam Alkitab. Ia termasuk dalam salah satu dari orang-orang termasyur di dalam iman yang tadi disebutkan dalam Ibrani 11 yang kita baca. Saudara, Daud adalah juga nenek moyang dari Yesus Kristus. Karenanya kalau kita membaca bagian Perjanjian Baru dalam Injil, Yesus sering disebut sebagai anak Daud. Bahkan Allah memanggil Daud juga sebagai seorang yang berkenan di hatinya. Namun demikian ia juga menjadi salah satu tokoh yang kontras. Di satu sisi ia berkomitmen teguh kepada Allah, tetapi di sisi lain ia juga tidak luput dari dosa. Daud pun punya kerapuhan, saudara. Bahkan dosanya kalau kita lihat termasuk dosa yang paling serius yang tercatat di dalam Perjanjian Lama. Meskipun demikian, cerita tentang Daud, saudara, menjadi cerita yang paling disukai oleh anak-anak dan orang dewasa sekalipun. Secara fisik, saudara, Alkitab menggambarkan Daud sebagai pria yang tampan dengan muka kemerah-merahan. Sudah bisa membaca dalam 1 Samuel 16 ayat 12, 17 ayat 42. Dan ia juga adalah seorang gembala yang memiliki kemampuan berperang, karena beberapa kali dicatat bahwa ia melawan binatang buas yang akan memangsa kawanan ternak yang dijaganya. Sudah bisa membaca dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Dan selain itu ia juga memiliki keterampilan memainkan suling dan kecapi. Daud juga dikenal sebagai seorang yang dianggap penulis dari sebagian besar kitab Mazmur. Dan kehidupan Daud digambarkan seperti kalau kita bayangkan naik roller coaster, saudara, naik turun. Selain berada dalam bayang-bayang saudara-saudaranya, ia juga terus-menerus melarikan diri dari Saul. Setelah menjadi raja, ia pun seringkali harus berurusan melakukan peperangan untuk mempertahankan kerajaannya. Kenapa Daud bisa menang, saudara? Karena Daud memang menaruh percaya kepada Allah yang memberi kemenangan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Maka ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia mengatakan, "Aku datang dengan membawa nama Tuhan." Sejak awal Allah tahu bagaimana hati Daud itu terpaut kepada Allah. Bahkan ketika Samuel tidak bisa melihat Daud sebagai gambaran seorang raja, Allah mengatakan, "Jangan lihat fisiknya, jangan lihat parasnya, tetapi lihat hatinya." Allah tahu bahwa sejak awal hati Daud itu terpaut kepada Allah. Dan itu adalah salah satu hal yang mestinya kita teladani dari Daud. Daud mengasihi Allah, mengasihi firman Allah. Dan kita bisa melihat dalam banyak mazmur yang ia tulis, Daud selalu mengatakan, "Betapa kucintai Tauratmu, dan aku merenungkannya sepanjang hari." Dan Daud mengatakan selalu Allah adalah kota bentengku dan sebagainya. Dia mengasihi Allah dan mengasihi firman-Nya. Daud juga menjadi pendoa. Banyak mazmur yang ditulisnya juga menjadi ungkapan doa. Kita menemukan juga Daud berdoa di beberapa peristiwa penting dalam hidupnya. Saudara bisa membaca dalam beberapa mazmur, kita melihat bagaimana Daud selalu berdoa bahkan di dalam kesesakan sekalipun. Yang ketiga, Daud menghormati kekuasaan. Ia tidak menyimpan dendam terhadap Saul dan tidak mau menyakitinya. Setelah semua yang Saul lakukan terhadap Daud, ia tidak mau membalas dendam, bahkan menyatakan kepedihannya atas kematian Saul. Itu dalam 2 Samuel 1 ayat 11 sampai 12. Daud juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Dalam doa-doanya Daud menyatakan kerendahan hatinya. Dia mengatakan, "Siapakah aku ini tiada Tuhan Allah? Siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sedemikian ini?" Lalu yang berikutnya, pelajaran yang penting adalah Daud mau bertobat.
Ketika Nathan mengungkapkan tentang dosa, persinahan, dan pembunuhan yang dilakukannya, Daud segera mengaku. Mazmur 51, saudara, adalah pengungkapan kepedihan atas dosanya. Dia mengatakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dalam dosaku. Ya, dan yang penting, yang akhir dari Daud adalah ia berkenan di hati Allah. 1 Samuel 13 ayat 14 dikatakan ia mempunyai banyak celah dan kekurangan yang serius, tetapi gaya hidupnya secara umum mengarah kepada kebajikan. Dia takut akan Tuhan, meskipun dia memiliki kerapuhan. Saudara, mari kita belajar dari tokoh bernama Daud. Meskipun kita punya kerapuhan, mari kita tetap bersandar kepada Tuhan. Mari kita membuat diri kita berkenan di hati Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.